Seperti biasa kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Oke, untuk yang pertama kita akan cek lagi saham Bumi ya, dan untuk saham Bumi hari ini turun 3% ke harga 190. Kalau secara teknikal untuk saham Bumi supportnya masih di area sini 186 ya. 186 untuk support terdekat Bumi. Kalau besok masih belum bisa breakdown di bawah 186, ada kemungkinan saham Bumi mantul naik ya. Mungkin konsolidasi dulu ke area di area 186 sampai 222 ya, itu untuk teknikal saham Bumi. Kalau kita lihat transaksi hari ini gimana? Untuk saham Bumi hari ini tanggal 15 nih. Tanggal 15 September kalau dilihat sih untuk saham Bumi hari ini lebih sepi dari beberapa hari terakhir ya. Untuk hari ini Bumi net buy paling banyak MG hanya 39,8 M ya. Ini hitungannya sedikit dibandingkan beberapa hari terakhir. Selain MG ada GR, IF ya, jadi MG sama IF masih net buy. Yang jualan hari ini ada DR, SU, YJ, dan untuk AK-nya net sell lagi hari ini, net sell 6,8 ya. Jadi untuk saham Bumi hari ini cenderung sepi, mungkin karena itu sahamnya turun ya. Dan yang jadi market maker utama saham Bumi hari ini MG, YU, YP ya, dan mereka bertiga masih net buy ya. Jadi ya nggak menutup kemungkinan untuk saham Bumi masih ada kemungkinan naik ya. Tinggal kapan waktunya ya, itu tergantung bandar. Oke ya, ya besok perhatikan aja level ini 186 ya. Kalau gagal breakdown itu ya ada kemungkinan mantul naik ya. Oke, itu untuk saham Bumi. Dan untuk asingnya gimana? Untuk hari ini di saham Bumi asingnya net buy 19,1 dan valuasinya ini hitungannya sedikit 709,3 M untuk saham Bumi hari ini ya. Mengingat beberapa waktu terakhir itu selalu lebih dari 1 triliun untuk valuasi perdagangan di saham Bumi. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita cek saham Antam. Dan untuk saham Antam hari ini tadi sempat naik dikit, langsung di bawah turun. Kira-kira siapa yang jualan? Kalau kita lihat di sini untuk Antam, MG bukan ya? Yang jualan MG kan ya, sesuai prediksi kita kemarin ya, kalau Antam koreksi ya itu paling kerjaannya MG. Jadi MG hari ini taking profit setelah kemarin net buy ya. Selain MG ada PD, ZP, BK, YU ya. Jadi yang menurunkan saham Antam ya si MG ini. MG scalperan setelah kemarin net buy, hari ini net sell cukup banyak. Dan yang masuk AT, YP, CC, GR. Dan kalau lihat di sini sih untuk hari ini saham Antam ya didistribusi sama MGPD ya. Dan sebenarnya distribusinya ini nggak terlalu besar ya, yang paling besar cuma MG aja. Dan untuk asingnya gimana untuk saham Antam? Untuk asingnya di saham Antam ini agak lama. Kita cek aja di sini untuk asingnya net sell ya. Jadi untuk asingnya di sini kelihatan net sell BKYUREKZ jualan. Jadi net sell 11,2 M ya untuk saham Antam. Untuk besok gimana? Untuk besok kemungkinan ya ada kemungkinan konsolidasi dulu ya untuk saham Antam. Ya mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru masuk kalau saya pribadi ya. Tapi tetap disclaimer kalau ada yang minat masuk di saham Antam ya. Untuk resistennya masih di sini, kalau naik ke resistennya ada di 2200 dan supportnya cukup jauh ya di harga 1850 ya. Oke, itu untuk saham Antam. Karena hari ini MG jualan ya, besok ada kemungkinan naik sih ya. Kalaupun naik ya kayaknya konsolidasi dulu ya. Kalau nggak konsolidasi ya, kalau naik terus ya targetnya di area sini, resisten 2200. Oke, itu untuk saham Antam. Tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Koal ya. Dan untuk saham Koal hari ini ARB setelah beberapa kali arah 6 atau 5 ya untuk Koal itu.
Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali arah ya. Dan untuk hari ini ARB. Kira-kira siapa yang jualan, yang guyur? Kalau kita cek di sini untuk koal, hari ini tanggal 15 yang net sell cukup banyak IDE AOMGSA ya. Jadi yang bikin ARB kemungkinan si mana? IDE ya, IDE AO taking profit, MG juga taking profit. Dan kalau dilihat di sini untuk market maker hari ini di saham koal itu ada YP, PD, MG, CC, XC ya. Ini ada XC, XL, ternyata retail ikut tampil hari ini. Makanya di ARB ya. Setelah kemarin retail udah mulai masuk, hari ini masuk cukup banyak sebenarnya untuk XC, XL. Untuk valuasi transaksinya 18M dan XL-nya 11,7. Kemudian ini CC 23,3 dan ini PD, entah ini PD retail atau bandar kita nggak tahu, tapi valuasinya 33,5. YP juga sebagian retail. Nah, ini sebagian, nah, mungkin ada sebagian yang bandar pakai broker ini, tapi sebagian juga retail. Tapi kalau lihat hari ini ARB ya kemungkinan yang nyangkut biasanya retail biasanya ya. Dan untuk underwriter-nya si SF ya. Dan untuk hari ini SF-nya gimana? Untuk SF-nya net buy tipis ya, 32,5 juta ya. 654 lot. Jadi ya underwriter-nya sebenarnya belum jualan cukup banyak ya. Entah underwriter-nya itu punya banyak barang atau enggak ya kita nggak tahu. Di sini yang jualan paling banyak itu masih si MG kalau dari awal IPO. Jadi untuk koal ya hati-hati aja karena retailnya udah mulai masuk ya, mungkin bakal dinaikin lagi. Mungkin kalau retailnya udah bagian cut loss ya udah keluar atau gimana ya. Kita lihat aja besok. Kalau besok ARB ya ke harga berapa kita hitung bareng-bareng. Kalau ARB nih ya, karena ada kemungkinan juga nggak ARB untuk koal. Tapi kita hitung kalau besok ARB ke harga berapa? 438 dikalikan 93%. Oke, jadi kalau besok ARB untuk kual ke harga 408 ya, ke harga 408. Oke, itu untuk saham kual. Selanjutnya kita cek saham ADMR. Dan untuk saham ADMR hari ini turun ya, setelah kemarin gagal breakout, hari ini turun ya. Jadi ya untuk target penurunannya ke berapa? Kalau support secara Fibonacci cukup jauh ya di harga 1625, tapi kalau kita lihat historinya itu supportnya ada di area sini ya. Ya ada di area sinilah, antara kalau enggak 1845 ya, mungkin 1845 area support terdekat untuk ADMR ya. Untuk besok gimana kalau kita lihat transaksi ADMR hari ini? Untuk ADMR hari ini tanggal 15 September itu di distribusi cukup banyak sama RXBKYU, dan ini RXBKYU-nya asing, jadi asing net sell cukup banyak untuk ADMR ya. Jadi perlu hati-hati yang nampung ada IFCC, YP, jadi yang nampung lokal ya. Asingnya jualan, yang nampung lokal. Ya mending wait and see aja untuk ADMR ya, kalau mau masuk namanya nunggu di bottom ini kalau dikasih kesempatan ya, atau nunggu breakout di atas 1985. Oke, itu untuk saham ADMR. Selanjutnya kita cek saham BSSR ya, kita cek saham pertambangan dulu. Dan untuk saham BSSR hari ini naik cukup tinggi, 5% lebih ya, dan ini secara teknikal udah berhasil breakout resisten lagi. Untuk target kenaikannya kalau masih naik ya ini cukup jauh di area 7.000-an ya, tapi kemungkinan akan koreksi dulu ya. Jadi perlu hati-hati mengingat harganya udah naik cukup tinggi. Kalau besok turun breakdown di bawah 5625 ada kemungkinan turun lagi lebih dalam, tapi kalau bertahan di area sini ya kemungkinan konsolidasi dulu di atas ya. Itu untuk BSSR secara teknikal. Kalau kita lihat transaksi hari ini gimana?
Untuk transaksi hari ini di BSSR tanggal 15 itu ada yang distribusi ini si LG net sell 7,5, GR net sell 3,1, kemudian yang nampung ada XC, XL, CC. Nah ini retail atau enggak ya, ya ya kayaknya broker retail ya yang akumulasi hari ini. Jadi perlu hati-hati, dan yang jadi market makernya XI ya. Wah, XI jadi market maker di BSSR ya, XI YP. Ya kita lihat aja besok ya. Entah udah ada bandar yang pakai broker XI ya, kita nggak tahu. Kalau besok masih bertahan di atas 5.650, ya ada kemungkinan BSSR konsolidasi dulu ya, tapi kalau turun ya hati-hati, itu aja untuk BSSR. Kalau udah profit bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support mungkin di 5.575. Oke, itu untuk BSSR. Tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham CTRA ya. Jadi untuk sektor properti hari ini cukup bagus ya. CTRA-nya naik 7,20. Bukan CTRA ini, CTRA yang ini ya, naik 6,8% ya. Dan secara teknikal ini mau nyentuh resisten, jadi secara teknikal resisten CTRA ada di 1110 dan supportnya di 985. Kalau kita lihat transaksi hari ini, siapa yang menaikkan CTRA hari ini yang akumulasi ada NIBBCCAK ya. Jadi itu yang lokal. Oke, ada NIBBCC ya. Jadi NI yang net buy cukup banyak di CTRA, kemudian yang jualan ODIF, dan hari ini diakumulasi ya ini sama NI CTRA. Market makernya NI, jadi kemungkinan yang ngebantarin NI ya. Untuk besok gimana ya? Kalau untuk besok ada kemungkinan dibuka hijau dulu, mungkin ke area resisten sini ya, 1110. Kalau mau masuk mending nunggu breakout di resisten aja amannya ya. Nunggu breakout resisten, kemudian pasang antisipasi sedikit di bawah support ya. Oke, kalau berhasil breakout resisten ya ada kemungkinan CTRA ke harga yang lebih tinggi lagi 1300 ya, cukup tinggi. Apakah bisa ke area itu, kita lihat aja besok. Oke, itu untuk CTRA. Tetap disclaimer ya, hati-hati kalau besok koreksi. Selanjutnya kita cek saham P1 ya, saham properti lagi. Untuk Pakuwon Jati hari ini naik cukup tinggi 6,28%, dan ini sudah nyentuh resisten, cuman gagal breakout untuk P1. Kalau kita lihat transaksi hari ini gimana. Untuk P1 hari ini ada yang akumulasi, cuman nggak terlalu banyak ya. Ini diakumulasi KZ, NIAK ya. Jadi NI ini NI lagi nih. Yang jadi market maker P1 hari ini CCNIYP, jadi NI lagi ya yang jadi market maker di P1. Selain NI ada CC, bedanya kalau CC ini net sell 14M, sedangkan NI-nya net buy ya. Untuk besok gimana? Ini karena akumulasinya hari ini nggak terlalu besar, jadi rawan koreksi ya untuk P1 besok ya. Jadi hati-hati aja untuk P1 kalau besok koreksi ya. Kalau mau masuk mending nunggu breakout di atas 528, dan ketika breakout itu antara bid offernya mendukung, nah itu bisa masuk, kemudian pasang antisipasi sedikit di bawah support. Oke, itu untuk saham P1. Selanjutnya kita cek saham Goto, dan untuk hari ini Goto turun. Nah ini aduh gimana ini si Goto, bandarnya apa kabar di saham Goto hari ini kok bisa turun ke harga 266, dan secara teknikal ini berhasil breakdown lagi ya. Apakah akan ngejar resisten selanjutnya di harga 230? Mudah-mudahan enggak ya, kasihan yang nyangkut. Kalau kita lihat transaksi Goto hari ini, untuk Goto hari ini di distribusi ya, PD net sell cukup banyak, ini 29M ya. Jadi bandarnya net sell, YUAK net sell ya. Yang nampung ada CS, YP, CC, KL, SQ. Dan market makernya hari ini masih PD ya, ya ini
kita nggak tahu apa yang direncanakan oleh PD, kenapa harganya diturunin terus ya. Ya kalau masih sabar ya, kita lihat aja permainannya si PD ya. Kalau saya pribadi kalau udah breakdown kayak gini ya mending wait and see aja ya. Kalau yang udah floating loss ya, ya sabar aja kalau masih mau hold atau kalau mau cut loss bagian ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Dan untuk Goto resistennya 270 sudah menjadi resisten Goto ya, dan supportnya cukup jauh di harga 230. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita cek saham Medco. Saham Medco hari ini naik enggak ya? Naik tipis 2% ya. Tadi untuk Medco hari ini open gap atas, seperti di bawah naik ATH 1040 tapi di bawah turun lagi dan bentuk candle doji, tapi ini dojinya itu ada kemungkinan besok turun nutup gap ya, jadi hati-hati jangan buru-buru buat masuk ya karena ada gap up di area sini ya, ada kemungkinan tutup gap ya, mungkin kalau turunnya ke area resistennya di 945. Kalau kita lihat transaksi Medco hari ini gimana. Untuk transaksi Medco hari ini tanggal 15 September itu ada yang akumulasi sebenarnya si CS net by 50 M ya, cukup banyak. CS BK net by 13,3 M, kemudian yang jualan OK, RX, IFCP ya. Aslinya net buy ya, BK, AKZP, XA net buy hari ini BK masuk cukup banyak 13,3 M ya, dan yang jual antara CC, AO dan 50 CS-nya ini CS lokal. Jadi hari ini aslinya akumulasi, lokalnya juga akumulasi untuk saham Medco ya, tapi karena hari ini ada gap ya, ya ada kemungkinan besok nutup gap dulu baru dinaikin ya, mungkin itu skenario nya untuk saham Medco.